wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Libong dan rekan saya Juanda Kusuma. Hari ini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang metode pendekatan tradisional dalam studi Islam menurut pandangan sarjanawan Barat. Nah, berkembangnya proses Islamisasi pada periode awal itu berlangsung secara spektakuler dan juga mendapatkan banyak dukungan dari para sahabat Nabi selama Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan misi dakwahnya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu tidak banyak mendapatkan pengikut pada saat beliau berdakwah karena adanya tantangan ataupun permusuhan sengit dari pihak oleh kaum Quraisy. Nah, para kaum Quraisy ini bahkan sampai mengejar Nabi dan pengikutnya, Nabi dan para sahabat, dan memiliki inisiatif untuk membunuh para sahabat dan Nabi dikarenakan ajaran yang dianut oleh Nabi itu dianggap sebagai dapat memusnahkan ajaran yang telah dianut sebelumnya oleh kaum Quraisy, seperti itu. Adapun proses Islamisasi di seluruh kawasan Jazirah Arab tentunya telah usai sebelum wafatnya Nabi Muhammad, yaitu 632 Hijriah. Pada usia 63 tahun, lalu kemunculan Islam di Mekah dan penyebarannya secara cepat dan luas di Arab memiliki signifikasi tersendiri di mata para sejarawan, dan hal itu dapat dipandang sebagai suatu fenomena yang menarik dalam struktur babak perkembangan sejarah Islam. Apakah sebenarnya rahasia kemunculan dari Islam, ataukah peristiwa-peristiwa penting yang dapat dilihat sebagai faktor utama yang memiliki dampak terhadap kemunculan Islam? Tidak mungkin Islam dapat muncul begitu saja secara kebetulan tanpa didahului adanya peristiwa-peristiwa penting yang ikut berperan aktif dalam proses. Inilah salah satu aspek yang disampaikan sejarah Barat. Adapun sejarawan Barat yang mengambil ataupun menjelaskan sedikit tentang metode pendekatan tradisional dalam studi Islam, yaitu Charles J. Adams. Jadi Charles J. Adams ini lahir pada tanggal 24 April tahun 1924 di Houston, Texas. Nah, beliau mendapatkan gelar BA atau Bachelor of Art dari Universitas McGill namanya. Nah, selama hampir 20 tahun beliau menjadi direktur di Institut Studi Islam yang ada di Universitas McGill. Nah, beliau juga beliau juga merupakan memberikan pelayanan di Angkatan Udara selama Perang Dunia Kedua sebagai operator radio dan juga menjadi mekanik udara. Nah, setelah perang beliau kembali ke Baylor untuk mendapatkan gelar karirnya yang panjang, yaitu di Universitas McGill, dimulai ketika ia bergabung dengan fakultas tersebut, fakultas Bachelor of Art tadi, dan juga itu pada tahun 1952. Nah, Adams merupakan sejarah ataupun sejarawan agama yang lebih tertarik dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, yang dimana Charles Adams ini mengambil metode pendekatan dengan mengambil pendapat dari J. Coren dan Y.D. Nevo, yang dimana pentingnya posisi sejarah itu dalam perkembangan studi Islam merupakan sebab sejarah ataupun history of religions yang dipandang sebagai satu pendekatan yang tergolong utuh dan juga menyeluruh sekaligus komprehensif yang dipandang sama dengan model-model pendekatan lainnya. Lanjut mungkin. Adapun yaitu Charles J. Adams kemudian menjelaskan tentang posisi penting dalam pendekatan sejarah studi Islam. Berdasarkan pendapat J. Coren dan Y.D. Nevo, dua aliran besar yang dianggap penting ini dikemukakan oleh mereka dalam mengkaji Arab, yaitu pada pra-Islam, kelahiran Islam dan penahlukan Islam atau secara umum, dan kedua pendekatan revisionis atau revisionis approach. Dua aliran pendekatan ini sangat penting pengkaji Islam dan umat Islam. Namun di waktu yang sama jarang sekali mendapatkan perhatian para pengkaji Islam di Indonesia, baik di level sarjana maupun di level pasca sarjana. Nah, seperti yang telah dikemukakan tadi, jadi dari pandangan Charles J. Adams itu ada dua metode pendekatan, itu
metode pendekatan tradisional dan revisionis. Nah, pada kali ini akan kami bahas tentang yang pertama, pendekatan tradisionalis ataupun tradisionalis approach. Yang dimana pada dasarnya pendekatan ini dipahami sebagai sebuah pendekatan yang praktiknya itu membatasi diri hanya pada warisan literatur Arab Muslim, dengan memahami yang menggunakan premis-premis yang berkembang dalam tradisi kajian kegiatan umat Muslim. Nah, pada prinsipnya pendekatan tradisional ini berdasarkan pada asumsi-asumsi dan premis-premis sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang namanya literatur Islam, yang dimana berasal dari pertengahan abad kedua ataupun ke-8 dan sampai seterusnya, betul-betul merefleksikan fakta sejarah Islam itu pada masa lalu, yang baik itu menyangkut Arab pra-Islam, kelahiran Islam, dan penaklukan Islam. Karena itu ada seseorang bisa merekonstruksi fakta sejarah secara valid, misalnya tentang masyarakat jahiliyah Arab ataupun kelahiran Islam dan biografi Nabi Muhammad dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu apabila ada terjadi pertentangan informasi tentang satu peristiwa sejarah ataupun sebagaimana yang sering terjadi, maka diselesaikan dengan cara mengkaji kembali ataupun mengkaji rangkaian-rangkaian yang transmisi dari para pembawa berita tersebut. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya data tertulis. Nah, data tertulis ini menjadikan dominan, bahkan hampir tidak perlu dibuktikan lagi dalam masa proses analisanya apakah peristiwa itu betul atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat, menolak argumen salentio. Nah, yang dimana menyatakan bahwa tidak adanya bukti-bukti lain yang terdapat dan disebut juga di dalam data tertulis. Nah, tidak bisa menegasi peristiwa sejarah yang telah disebut dalam dokumen tertulis tersebut. Nah, yang kelima adanya Al-Quran. Kita tahu Al-Quran merupakan kitab sejuta umat manusia, yang dimana dianalisakan berdasarkan tradisi yang berkembang dalam kalangan ilmuwan Islam. Nah, misalnya berdasarkan kategorisasi Makkiyah dan juga Madaniyah, dan juga ada ayat-ayat tertentu ataupun ayat-ayat kemudian dan terdahulu, sekaligus tanpa melibatkan analisa tentang arti dan makna wahyu sebagaimana berkembang dalam tradisi keilmuan di luar kalangan ilmuwan Islam. Nah, yang terakhir dalam metode pendekatan tradisional itu analisis linguistik, yang dimana analisis linguistik ini juga mengikuti tradisi-tradisi yang berkembang di kalangan Muslim ya masa klasik, sedangkan analisis linguistik modern dipandang tidak relevan dengan hal tersebut. Ya, lalu ada pun yaitu pendekatan revisionis atau disebut revisionis approach. Pada prinsipnya, penjelasan eksplisit menyangkut dasar-dasar pendekatan revisionis ini dikemukakan oleh John Washburn melalui kuliahnya yang diberikan pada tahun 1986 di Yerusalem, yang kemudian dijelaskan dan dielaborasi secara lebih jauh oleh para sarjana berikutnya. Di antaranya yaitu murid kesayangannya, seorang ahli tafsir yang cukup produktif, prolific, bernama yaitu Andrew Ripin. Pendekatan revisionis ini didasarkan pada asumsi-asumsi dasar dan premis-premis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber tertulis apapun dan bagaimanapun bentuknya tidak bisa menggambarkan apa yang benar-benar telah terjadi, tetapi sebatas menjelaskan apa yang telah terjadi menurut penulisnya, atau apa yang penulis inginkan tentang sesuatu yang telah terjadi, atau apa yang diinginkan agar orang lain yakin bahwa sesuatu telah terjadi. Karena itu, sebelum mencoba memahami historisnya suatu peristiwa dalam dokumen tertulis, harus dipahami terlebih dahulu tentang pengetahuan dan sekaligus keinginan penulis dokumen tersebut. Inilah problem yang menjadi dasar dokumen tersebut. Terkait dengan dokumen tertulis di luar studi Arab dan Islam, hal tersebut telah dilahirkan literatur yang membahas tentang metodologi penelitian sejarah. Adapun yang kedua yaitu hanya saksi mata yang bisa mengetahui apa yang ia tulis. Itu pun juga masih dimungkinkan terjadi interpretasi yang sesuai atau juga tidak sesuai dengan peristiwa yang diamati. Karena tidak jarang adanya hal seseorang membaca karya tulis
kolegennya, dan cepat atau lambat kemudian akan lahir konsensus tentang suatu peristiwa yang terjadi. Lalu yang ketiga yaitu karena keterbatasan kata-kata yang menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi, maka tidak jarang terjadinya reduksi dalam proses penulisan tersebut. Lalu yang keempat yaitu sejarah tentang iran misi dokumen tertulis pada masa awal patut dicermati untuk tidak mengatakan diragukan. Hal ini terjadi bukan hanya karena dimungkinkan terjadinya salah tulis atau salah kopi, tetapi lebih serius karena terdapat perbedaan-perbedaan yang lebar dari para penulis berikutnya. Padahal mereka mendasarkan karyanya pada dokumen awal yang sama. Misalnya, seorang penulis yang bekerja dalam suatu lingkup pemahaman paham tertentu tentang sejarah, maka akan sadar atau tidak menyesuaikan semua tulisan dengan paham yang telah ada tersebut. Lalu yang kelima yaitu karya tulis belum pasti mengungkapkan apa yang benar-benar terjadi atau menyajikan fakta yang sebenarnya, tetapi hanya menyajikan pandangan penulisan tentang suatu peristiwa yang diketahui. Jadi, kajian tentang hal itu bukan wilayah kajian sejarah, historis kritisme, tetapi wilayah kajian literatur atau literari kritisme. Karena itu, informasi yang terdapat dalam karya tertulis harus di cross check terlebih dahulu. Lalu yang keenam yaitu perlu disadari bahwasanya bukti tidak tertulis pun tidak sepi dari problem. Paling tidak, bukti-bukti yang tersedia tidak terlepas dari kemungkinan berubah. Kadangkala hanya tersisa sebagian atau bahkan telah menjadi serpih-serpihan yang terpisah. Namun, hal ini sama juga bisa terjadi pada sumber tertulis. Begitu saja. Selanjutnya yaitu dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pendekatan tradisionalis dan juga pendekatan revisionis itu merupakan pola penulisan yang hanya mengandalkan sumber-sumber tertulis. Itu pun dibatasi dengan sumber-sumber yang berasal dari umat Islam, yang dimana itu berbahasa Arab dengan menggunakan pola-pola pendekatan, teori, dan juga metodologi yang lazim di kalangan umat-umat Islam. Nah, seperti itu. Sedangkan ada perbedaan di pendekatan revisionis, yaitu berumpun pada 3 hal. Yang pertama, pendekatan kritik sumber terhadap Al-Quran. Yang kedua, pentingnya untuk membandingkan literatur. Dan yang ketiga itu pemanfaatan bukti material seperti arkeologi, numismatik, epigrafi yang semasa dengan peristiwa yang telah diteliti tersebut. Nah, mungkin demikian video presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar buat teman-teman semua, dan akan kami jawab nanti di waktu perkuliahan. Terima kasih. Sekian dari saya, Rahmat Limbong, dan juga rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.